Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia, sudah menjadi kewajiban saya selaku pembicara pertama dari tim ini untuk memberikan definisi, limitasi, serta argumentasi saya mengenai mosi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mosi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan mosi yang sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan. Hal ini mengenai keuangan. Seperti yang kita ketahui, uang saat ini merupakan alat tukar resmi yang disepakati oleh setiap rakyat Indonesia atau rakyat suatu negara, sehingga hal ini nantinya akan sangat mempengaruhi perkembangan atau khususnya dalam kegiatan jual beli pembangunan perekonomian di dalam negara tersebut. Dan hal ini tentunya akan sangat berkenaan langsung dengan mosi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni mengenai Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Bank Sentral merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan khusus, yakni bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan suatu negara. Dan dalam hal ini, Bank Indonesia selaku Bank Sentral itu merupakan mitra bagi DPR dan juga Presiden dalam mengelola keuangan di negara Republik Indonesia kita saat ini. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai pengeluaran pemerintah, yakni merupakan segala sesuatu atau semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan suatu negara dalam hal belanja, dan dalam hal ini kita berbicara tentang pengeluaran untuk belanja produk asing. Belanja produk asing tentu sangat kita khawatirkan. Salah satunya, hal ini nantinya akan menyebabkan banyak sekali dampak buruk. Contohnya, ketika kita belanja produk asing salah satu negara, dan dalam hal ini konteksnya seperti contohnya kita belanja kedelai dari Amerika Serikat, kita membutuhkan mata uang dari negara tersebut, contohnya dolar. Dan hal ini nantinya akan berdampak bagi banyak hal. Dalam status quo saat ini, kewenangan pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia masih dipegang oleh DPR dan juga Presiden. DPR dan Presiden itu merupakan lembaga yang menetapkan pendapatan dan pengeluaran negara, adalah lembaga legislatif dan juga eksekutif. Kemudian, sedangkan Bank Sentral itu merupakan lembaga pengawas sirkulasi keuangan secara independen. Artinya, hal ini tidak ada keterikatan antara Bank Sentral dan juga DPR dan Presiden sebagai lembaga legislatif dan juga eksekutif. Saat ini, dalam status quo, politik ekonomi pemerintah adalah mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri. Perlu didukung oleh semua pihak yang berwenang, termasuk Bank Sentral dengan menetapkan batasan pengeluaran belanja produk luar negeri. Namun sayangnya saat ini seperti yang kita tahu bahwa pengeluaran pembelanjaan negara itu masih berfokus pada pengeluaran untuk pembelanjaan produk asing seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bukan hanya ekspor kedelai, tapi masih banyak sekali ekspor produk asing yang tujuannya memang untuk pembangunan negara Republik Indonesia. Namun sayangnya ketika hal ini kita lakukan secara terus-menerus, dikhawatirkan banyak sekali dampak negatif yang nantinya akan terbuka untuk keberlangsungan hidup masyarakat atau kemajuan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah ketergantungan produk luar negeri. Ketika kita tidak melaksanakan atau tidak melakukan pembangunan industri yang lebih matang lagi, dengan membelanjakan keuangan kita untuk berbelanja produk asing seperti kedelai, bahan-bahan pokok lainnya yang mungkin secara garis besar mendukung pertumbuhan rakyat Indonesia. Namun sayangnya di sisi lain, hal ini akan melemahkan semangat juang bangsa Indonesia sendiri untuk membangun industri yang lebih maju lagi. Karena apa? Karena secara sempit kita berpikiran bahwa ketika kita sudah disediakan suatu hal, untuk apa kita berusaha mencari sesuatu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Artinya hal ini nantinya juga akan sangat berdampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Yang kedua adalah dikhawatirkannya terjadinya defisit mata uang. Ketika kita melakukan transaksi atau membeli produk luar negeri, artinya kita harus menggunakan mata uang dari negara tersebut. Ketika kita menggunakan mata uang di negara tersebut dengan keadaan kurs rupiah yang saat ini tidak stabil atau dalam keadaan yang rendah, kita memerlukan mata uang atau keuangan yang lebih tinggi lagi untuk membeli produk tersebut. Artinya ketika kita terus-terusan mengkonsumsi produk asing dengan keadaan mata uang kita saat ini yang tidak stabil, dikhawatirkan nanti mata uang Indonesia ini nilainya akan semakin rendah dan hutang-hutang negara nantinya akan terus bertambah ketika keuangan negara Indonesia sudah tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan produk-produk
dari luar negeri. Artinya dengan hal tersebut ada beberapa hal yang harus kita bangun. Yang pertama adalah kita berusaha untuk membangun industri Indonesia yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah mengurangi pembelanjaan produk luar negeri untuk membangun keuangan negara Indonesia yang lebih baik lagi. Dengan berjalannya hal-hal tersebut atau mekanisme tersebut, ada banyak hal menguntungkan atau tujuan dari hal tersebut yang dapat kita capai. Yang pertama adalah menghindari pengeluaran dana berlebih yang dapat membebani APBN. Ketika Bank Sentral sebagai lembaga independen yang dapat mengawasi keuangan negara yang tidak ada kaitannya dengan lembaga legislatif maupun eksekutif, artinya mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan dan pengawas keuangan, peredaran keuangan negara Indonesia. Ketika rencana pengeluaran dana yang sudah ditetapkan kemudian dikeluarkan dananya oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral sebagai Bank Sentral, itu nantinya akan lebih menghindari adanya pengeluaran berlebih. Contohnya ketika kita berencana bahwa pembangunan saat ini menggunakan dana 500 miliar. Otomatis dana yang dikeluarkan itu adalah sejumlah 500 miliar dan tidak lebih dari itu. Kemudian yang kedua adalah tujuannya pemerintah lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana. Ketika dana yang memang sudah direncanakan digunakan adalah sebesar 500 miliar rupiah, artinya dana yang memang harus digunakan sebesar 500 miliar rupiah. Tidak boleh lebih daripada itu. Artinya mekanisme perencanaan yang lebih baik lagi harus disusun oleh pemerintah agar penggunaan dana tidak lebih dari dana yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah menghindari adanya penyelewengan atau menggelabah dana. Ketika dana yang sudah ditentukan 500 miliar rupiah, artinya dana yang memang harus digunakan adalah sebesar 500 miliar rupiah dan tidak lebih daripada itu. Ketika dana yang digunakan atau yang diajukan lebih daripada itu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya direncanakan, dikhawatirkan dana yang lebih dari penggunaan pembangunan tersebut nantinya akan membuat penggunaan tersebut membuka peluang besar adanya penggelapan dana. Dan tujuan lainnya adalah mempermudah pengawasan Badan Pengawasan Keuangan, kemudian memperkuat mata uang Indonesia dalam negara kita sendiri. Yang keenam adalah tujuan utamanya adalah memperkuat ekonomi nasional sehingga ekonomi kita akan semakin besar. Hal ini tentunya akan membuat harmonisasi kewenangan Bank Sentral dan pemerintahan dalam pengambilan kebijakan bidang moneter, dan dengan hal tersebut saya bangga berada di tim pemerintah. Terima kasih.